Salve teman-teman semua. Pernah dengar suara lonceng gereja di pagi hari atau saat misa mau dimulai? Mungkin terdengar sederhana, tapi tahukah kamu bahwa suara lonceng itu menyimpan sejarah ribuan tahun, makna iman yang dalam, bahkan punya efek psikologis dan spiritual bagi tubuh manusia. Di video kali ini kita akan kupas tuntas kenapa gereja Katolik harus punya lonceng, apa makna dan ajaran resmi gereja tentangnya, dan yang mewujudkan apa dampaknya secara psikologis bagi manusia. Pertama, kita akan membahas tentang sejarah lonceng dalam gereja Katolik. Penggunaan lonceng dalam gereja sudah ada sejak abad ke-5. Seorang uskup suci bernama Santo Paulinus dari Nola mulai menggunakan lonceng untuk memanggil umat menghadiri misa. Sejak abad ke-6, tradisi ini berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan paroki. Lonceng bahkan diberkati secara liturgis dalam ritus resmi gereja yang disebut Benedictio Campanarum. Lonceng bukan sekedar benda logam, tapi alat kudus yang bersuara bagi Tuhan. Kita lanjut ajaran resmi gereja Katolik tentang lonceng. Menurut dokumen Ritual Romanum, lonceng diberkati dengan air suci dan didoakan agar membawa damai bagi mereka yang mendengarnya, mengusir kuasa kegelapan, mengingatkan umat akan hadirat Tuhan. Tradisi ini menunjukkan bahwa lonceng memiliki fungsi rohani yang tak tergantikan. Fungsi lonceng gereja lebih dari sekedar dentangan. Pertama, memanggil umat. Lonceng berfungsi sebagai suara gembala yang memanggil domba-dombanya ke kandang. Inilah suara Tuhan yang memanggil kita untuk berkumpul sebagai satu tubuh Kristus. Domba-dombaku mendengar suaraku. Kutipan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27. Kedua, menandai waktu kudus. Lonceng dibunyikan saat misa mau mulai, saat konsekrasi, atau saat Angelus atau Ratu Surga. Ini mengajak kita berhenti sejenak, masuk dalam keheningan dan doa. Ketiga, peringatan akan kehadiran Tuhan. Saat umat mendengar lonceng, mereka diingatkan bahwa Tuhan hadir dan memanggil. Ini membentuk kebiasaan rohani yang mendalam. Suara lonceng bukan hanya punya makna rohani, tetapi juga secara ilmiah memberi dampak menenangkan jiwa. Menurut Dr. Michael Gaynor, seorang ahli onkologi dan peneliti terapi suara, yang mengatakan bunyi-bunyi resonans seperti lonceng menciptakan frekuensi getaran yang membantu sistem saraf kita masuk ke dalam keadaan relaksasi mendalam. Sumbernya The Healing Power of Sound tahun 2002. Selain itu, nada lonceng cenderung berada di frekuensi rendah hingga menengah, yang menenangkan detak jantung dan menurunkan kadar hormon stres seperti cortisol. Menurut Harvard Health Publishing, suara dengan ritme lambat seperti lonceng membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang membuat tubuh merasa aman dan damai. Dalam konteks spiritual, bunyi lonceng juga membantu otak kita masuk ke dalam gelombang alfa, yaitu kondisi mental yang sangat kondusif untuk meditasi, doa, dan refleksi. Jadi, bukan kebetulan kalau saat lonceng berbunyi, banyak orang merasa tenang, bahkan tersentuh secara emosional. Lalu, kenapa gereja Katolik masih mempertahankan lonceng hingga saat ini? Meskipun zaman sudah modern, suara lonceng masih punya tempat sebagai identitas visual dan auditori gereja Katolik, sebagai pemersatu komunitas di desa-desa dan kota, sebagai pengingat rohani dan psikologis di tengah kesibukan hidup. Suara lonceng adalah suara kasih. Ia menembus langit dan bumi, memanggil jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Jadi, lain kali kalau kamu mendengar suara lonceng berdentang, berhentilah sejenak, tarik nafas, dengarkan, dan rasakan. Karena bisa jadi itu adalah cara Tuhan mengajakmu untuk kembali pulang ke dalam doa, ke dalam keheningan, ke dalam hatinya. Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat 1. Kalau kamu suka konten reflektif ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu. Sekian dan terima kasih. Salve.